belajar tentang keutamaan sholat tatawwu. Ya. Kemudian telah kita bahas juga istihbabu qawliha fil baiti, dianjurkan sholat sunnah ini di rumah, ya, di rumah. Karena sebaik-baik sholat bagi seseorang adalah sholat di rumah, kecuali sholat wajib. Kemudian dengan kita sholat sunnah di rumah, maka akan memberikan cahaya dalam rumah kita, ya, cahaya nur. Ini pun sudah kita jelaskan. Kemudian macam-macam sholat tatawwu. Sholat tatawwu ada dua macam, mutlaqah dan muqayyadah. Kalau mutlaqah itu ya mutlak itu ya kapan saja, mana saja, dan berapa saja rakaatnya, ya, bebas. Kemudian muqayyadah itu dikenal dengan sholat sunnah rawatib atau qabliyah dan ba'diyah. Dan sholat sunnah rawatib ini terbagi menjadi dua, yaitu muakkadah dan ghairu muakkadah. Muakkadah itu sangat ditekankan, sangat dianjurkan, bahkan hampir mendekati wajib. Itu muakkadah. Kalau ghairu muakkadah ya tidak dianjurkan, tidak ditekankan. Siapa yang mau ya monggo, kalau enggak ya monggo juga. Sedangkan yang muakkadah ada 12 rakaat, ya, ada 12 rakaat. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 setelahnya, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, dan 2 sebelum subuh. Setelah asar kok nggak ada ya? Dan setelah maghrib, setelah subuh nggak ada. Tak pikir-pikir ya buat zikir pagi petang ya. Habis sholat diterusin zikir pagi dan petang. Kalau subuh ya pagi, kalau asar ya petang. Pas banget ya, pas banget. Alhamdulillah. Dalam riwayat lain disebutkan 10 rakaat ya, muakkadah itu yaitu riwayat Ibnu Umar. Kalau 10 berarti 2 sebelum zuhur, 2 setelahnya, 2 setelah asar, setelah maghrib, 2 setelah isya, dan 2 sebelum subuh. Dan di antara keutamaan sholat sunnah rawatib, ya, yang 12 rakaat tadi itu, Allah bangunkan baginya istana, rumah di surga. Insyaallah ya, rumah istana di surga. Itu di antara keutamaannya. Dan biasa ya, Nabi SAW ketika safar meninggalkan sholat rawatib tersebut, kecuali sholat qabliyah subuh. Nah, Nabi SAW ketika safar tidak sholat qabliyah ba'diyah tadi, tidak sholat rawatib kecuali qabliyah subuh. Dan qabliyah subuh ini tidak pernah ditinggalkan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik ketika mukim maupun safar. Ini menunjukkan besarnya dan kemuliaan qabliyah subuh. Sebagaimana yang antum tahu semua, di antara keutamaannya adalah keutamaan qabliyah subuh itu lebih baik ya daripada dunia dengan segala isinya. Berarti waktu itu kita menjadi orang yang paling kaya di seluruh dunia. Kalau ingin jadi orang terkaya di dunia ya sholat qabliyah subuh. Maka dari itulah Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya ketika mukim maupun safar. Sedangkan yang lainnya, qabliyah ba'diyah yang lainnya, kalau beliau safar, beliau meninggalkannya, ya, meninggalkannya. Dan ada termasuk witir ya, witir pun termasuk sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW baik ketika mukim maupun safar. Itu witir, dua sholat ini, qabliyah subuh dan witir, tidak pernah ditinggalkan Nabi SAW baik ketika mukim maupun safar. Bahkan saking besarnya kemuliaan qabliyah subuh itu sangat ditekankan juga untuk diqodokkan gitu ya. Sangat dianjurkan untuk diqodok. Kalau tidak sempat qabliyah subuh, dianjurkan untuk diqodok. Diqodok itu ya diqodok, apa namanya diqodok itu? Diganti di waktu yang lain qodok. Dan itu ada dua caranya. Bisa setelah sholat subuh langsung, atau bisa di waktu duha. Bisa dua-duanya, bisa dipilih. Habis sholat subuh langsung itu, kemudian bisa setelah atau ketika duha, waktu duha ya, jam-jam segini yang boleh diqodok. Saking mulia dan besarnya pahalanya qabliyah subuh. Tapi mana yang lebih utama nih? Dari setelah subuh atau waktu duha qodoknya? Duha. Nah, duha itu yang lebih utama dari setelah sholat subuh. Tapi dua-duanya boleh ya. Maka ya kalau nggak sempet telat misalnya ya, telat bangun-bangun udah komat ya, atau mendekati komat nggak sempet. Ini tentu bagi yang laki-laki lah ya. Kalau perempuan ya bebas karena tidak ada kaitannya dengan komat dan komat masjid, enggak ya. Berarti ya bebas. Meskipun telat sedikit ya tetap dianjurkan qabliyah kemudian sholat subuh. Tapi kalau laki-laki kan terikat dengan masjid ya, sholat berjamaah. Kalau telat masjid ya baru di qodok. Tapi kalau diqodok di masjid habis sholat subuh langsung berdiri, itu kayaknya apa ya, nanti dibilang orang kan banyaknya nggak tahu kan ya, dikira sholat apa ini? Nah kan gitu. Ba'diyah kan ada ba'diyah subuh kan gitu. Maka ya kalau memang akan menimbulkan ini itu ya dikerjakan waktu jam-jam segini. Nanti akan disebutkan di waktu. Nah, ini menunjukkan ya akan besar pahala dan kemuliaan qabliyah subuh ini. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang tadi. Kalau safar qabliyah zuhur, ba'diyah subuh ditinggalkan tidak masalah.
baik meski boleh tinggalkan, tapi kalau ketika kita mungkin rajin ya, maka tetap Allah berikan pahala seakan-akan kita sholat qobliyah dan ini keutamaan amalan yang kontinu ya. Amalan yang kontinu itu ini di antara keutamaannya, tetap Allah akan berikan pahala seakan-akan kita melakukan amalan yang biasa kita lakukan ya. Misalnya sakit nggak bisa qobliyah ba'diyah ya, atau ketika sakit nggak bisa puasa Senin Kemis yang biasanya Senin Kemis nggak Senin Kemis karena sakit, maka ketika kita nggak bisa melakukan itu ya tetap Allah berikan pahala ganjaran seperti seakan-akan kita melakukannya ya, termasuk safar tadi itu ya, ketika safar. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, kita lanjutkan. Wa ghairul muakkadati, sedangkan sholat sunnah rawatib yang ghairul muakkad, apa saja ini? Yaitu rakaatani, 2 rakaat qabla sholatil asri, sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat asar, wal maghribi, dan sebelum sholat maghrib, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, wal isya'i, dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Ini semuanya ghairul muakkad, artinya nggak ditekanin gitu, nggak ditekankan. Kalau dikerjakan ya bagus, kalau enggak juga tidak apa-apa ya, karena tidak ditekankan. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mughaffal anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala baina kulli adzanaini salatun, antara 2 adzan itu ada salat, antara 2 adzan itu ada salat. 2 adzan itu maksudnya apa? Nah, adzan dan qomat. Qomat itu juga dinamakan adzan. Dalilnya mana kalau qomat itu juga dinamakan adzan? Ya ini, antara 2 adzan ada sholat, berarti adzan dan qomat itu ada sholat ya. Baina kulli adzanaini sholatun, di antara 2 adzan ada sholat. Tsumma qala fi tsalitsah, kemudian beliau bersabda yang ketiga kalinya, liman sya'a, bagi yang mau. Nah, berarti kalau nggak mau, ya nggak mau. Nah, berarti ini menunjukkan tidak dianjurkan gitu, tidak ditekankan, maksudnya tidak ditekankan, karena Nabi memilih antara melaksanakan dan meninggalkan. Tapi kalau muakkad itu sangat ditekankan gitu, hampir sampai kepada wajib. Nah ya, jadi antara adzan, misalnya sholat maghrib nih ya, sholat maghrib antara adzan dan qomat ada 2 rakaat, antara adzan isya dan qomat ada 2 rakaat, itu tidak ditekankan. Berarti pada asalnya sholat-sholat 5 waktu itu ada qobliyah ba'diyah ya, ada qobliyah ba'diyah. Di antara tujuannya pasti ada qobliyah ba'diyah. Tujuan di antara hikmah disyariatkan qobliyah dan ba'diyah. Nah, disyariatkannya qobliyah agar ketika kita sholat wajib udah siap gitu, udah konsentrasi, khusyuk. Nah, makanya di antara sarana sebab agar sholat kita itu khusyuk didahului dengan qobliyah. Ya, qobliyah. Kita sholat qobliyah, ya sudah kita lupakan semua urusan-urusan dunia, urusan-urusan harta apa, udah tinggalkan. Fokus sholat qobliyah dulu, ya. Baru setelah itu lebih siap lagi dan lebih konsentrasi lagi sholat wajib. Itu diantara
Sedangkan di antara hikmah disyariatkan ba'diyah, ya tadi itu. Dengan ba'diyah itu mudah-mudahan bisa menutup kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan sholat pasca. Maka pentingnya kita menjaga qobliyah dan ba'diyah itu penting banget. Termasuk qobliyah tadi biar kita semakin siap untuk sholat wajib. Dan antum bisa bedain kok bener. Kita bisa ngerasain kita qobliyah dengan gak qobliyah itu beda. Rasanya sholat wajib itu beda. Dan kita pun bisa merasakan kalau didahului dengan qobliyah biasanya lebih khusyuk daripada tidak didahului qobliyah. Karena hati sudah siap gitu, sudah siap fokus konsentrasi menghadap Allah Rabbul Alamin. Makanya di antara sarana-sarana khusyuk, sebab-sebab khusyuk adalah tadi. Atau misalnya sebelumnya, dan ini penting akhir agar sholat kita khusyuk itu, kalau dengar adzan sudah berhenti aktivitas sebentar. Aktivitas dunia berhenti dulu, stop, dengerin adzan dan jawab adzan. Setelah itu apa? Berdoa. Doa setelah adzan dulu sudah kita sampaikan juga. Itu diamalkan, dipraktekkan. Ini salah satu sebab agar kita khusyuk dalam sholat. Dan itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ya, berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Setelah itu apa? Setelah itu mengambil air wudhu dan menyempurnakan wudhu dengan sesempurna mungkin. Ya. Kemudian dengan menghayati sabda-sabda Nabi tentang wudhu. Saya melakukan ini karena memang Rasul melakukan itu. Kemudian ingat fadilah keutamaan wudhu. Ya, di antaranya adalah dosa-dosa dari mata akan berguguran dengan bergugurannya air ya dari wajah. Kemudian tangan berguguran, dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan, kaki, dosa-dosa yang dilakukan oleh kaki berguguran juga. Itu ingat, sehingga betul-betul kita akan menyempurnakan wudhu kita. Setelah selesai wudhu apa yang kita lakukan? Doa wudhu, berdoa, wudhu, dan pahalanya besar sekali. Siapa tidak ingin dibukain pintu surga yang 8? Kan begitu kan, barang siapa yang berdoa asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya, ya setelah wudhu itu Allah bukakan baginya 8 pintu surga. Ingat itu. Kalau memang pintu-pintu surga itu dibuka semua, berarti kan monggo kan, monggo masuk. Dari pintu mana yang kalian mau dari 8 itu? Silakan. Kita ingat itu, sehingga masya Allah sebelum sholat udah konsentrasi seperti itu. Setelah itu apa? Pakai pakaian yang rapi, karena kita mau menghadap Allah, menghadap pencipta langit dan bumi beserta isinya. Ya, pakai baju yang rapi. Setelah itu baru qobliyah. Kalau memang bisa di rumah ya di rumah, dan itu adalah seutama-utama sholat sunnah. Kalau tidak bisa dan tidak memungkinkan, misalnya kira-kira telat nanti ini, ya sudah sholat qobliyah di masjid. Kemudian sambil menunggu sholat wajib berdoa di sini, angkat tangan, doa ini doa itu, minta urusan dunia dan urusan akhirat minta. Setelah itu baru sholat wajib. Insya Allah kalau kita mulai dari pagi itu, sholat kita akan khusyuk. Ya, kita akan khusyuk. Insya Allah ya. Makanya ya, kenapa nggak khusyuk? Ya karena kadang-kadang awalnya itu sudah nggak diperhatikan gitu. Ya maksudnya. Wong kita kadang-kadang melakukan itu aja masih apa?
bisikan hati itu terus ya bergemuruh di hati ya. Apa bisikan hati itu? Ucapan-ucapan hati ya. Masya Allah hati ya. Salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada umat Muhammad adalah bisikan hati itu tidak membatalkan sholat. Ternyata yang membatalkan sholat itu ucapan apa? Lisan, ngomong, bicara, itu baru batal. Coba kalau bisikan-bisikan hati itu membatalkan sholat, dari awal kita sholat sampai hari kiamat, sampai mati, udah nggak ada diterima oleh Allah, batal semuanya. Betul betul Pak. Masya Allah, Allah bannya belum di. Betul ya, Masya Allah itu bukan satu berapa ya? Ibu-ibu sayur ya, sayur ini masak ini masak. Bisikan-bisikan itu kan termasuk ucapan kan? Ucapan hati ya, ucapan hati. Coba itu kalau dihitung membatalkan sholat, udah nggak pernah kita benar sholatnya, batal semuanya dan nggak pernah sholat kita. Tidak hanya orang awam, bahkan para ulama pun demikian. Dan itu dialami oleh mereka juga. Ya, Masya Allah. Makanya nikmat itu karunia besar ya, nikmat Allah besar banget nih. Ya bisikan hati itu tidak membatalkan sholat. Masya Allah. Dan kita nggak mungkin lah ya dari awal sampai akhir itu susah banget ya. Dari awal sampai akhir ingat akhirat terus susah banget Bang ya. Yakin susah. Dari takbir Allahu Akbar langsung Masya Allah, kesana ke situ ngingetin yang 25 tahun yang lalu. Padahal sebelum takbir itu kita nggak ingat apa-apa loh Pak ya. Bener-bener nggak ingat apa-apa, nggak kebayang kalau mikir kayak gitu gitu. Pas sholat loh mikir macam-macam udah. Dari umur bayi sampai segede ini diingetin sama Sultan, inget ini itu, Masya Allah ya. Memang begitulah ya kita ya. Maka alhamdulillah ya nikmat Allah, bisikan hati itu tidak membatalkan sholat. Baik para baik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah sholat sunnah rawatib ghairul mu'akkadah ya, ghairul mu'akkadah. 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Kalau mau ya, kalau. Kemudian kita lanjutkan poin berikutnya, wa tustahabbul muhafadzatu ala arba'in qabla al-'asr, dan dianjurkan menjaga sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Berarti ini sholat apa? Qabliyah. Dikatakan qabliyah ya ghairu muakkadah ya. Artinya hadis yang menganjurkan ini mustaqillah, yaitu berbeda dengan hadis sebelumnya. Yaitu Nabi perintahkan kita untuk menjaga 4 rakaat sebelum sholat asar. Sebelum asar di sini maksudnya apa? Sebelum adzan asar atau setelah asar? Setelah adzan asar. 4 rakaat sebelum asar, sebelum adzan asar atau setelah adzan asar? Yo setelah adzan asar lah, setelah adzan asar dan sebelum sholat asar. Ya. Dalilnya mana? Dalilnya hadis Ali, an Ali radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asri 4 raka'atin yafsilu bainahunna bitaslimi
'alal malaikatil muqarrabina wa man tabi'ahum minal muslimina wal mu'minin. Artinya dari Ali radhiyallahu anhu yang berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa yusalli menunjukkan rutin gitu, rutin karena menggunakan fiil mudhari yang yusalli menunjukkan rutin gitu. Adalah Nabi SAW biasa sholat 4 rakaat sebelum asar. Beliau membaginya menjadi 2 dengan ucapan salam. Berarti dibagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena pada asalnya sholat itu 2 rakaat 2 rakaat. Nabi sholatul laili wan nahari masna. Sholat malam itu 2 rakaat, sholat siang pun 2 rakaat. Dan pada dasarnya sholat itu 2 rakaat. Karena sebelum 4 rakaat kan 2 rakaat juga kan ya. Sudah kita sampaikan ketika Nabi SAW mendapatkan perintah sholat 5 waktu dalam peristiwa Mi'raj, 5 waktu itu kan awal-awal itu belum 4 belum 3, semuanya berapa rakaat? 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Dan waktunya pun belum ditetapkan. Kalau zuhur itu jam sekian, asar belum ditetapkan. Kapan ditetapkan rakaat dan waktu-waktu ini? Ketika apa? Ketika sudah di Madinah. Ketika di Madinah baru ditetapkan kalau zuhur itu waktunya ini, asar ini, maghrib ini, isya ini, subuh ini. Itu di Madinah. Ya, di Madinah. Begitu juga zuhur itu 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat, kemudian subuh 2 rakaat. Itu pun ditetapkannya di Madinah ketika awal-awal hijrah. Begitu. Tapi sebelum hijrah waktunya ya belum ada ketetapan seperti ini. Begitu juga rakaatnya pun 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Berarti selama 3 tahun itu, Nabi sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Baru di Madinah ada 4, 3, 2 itu. Ya. Nah, beliau membaginya menjadi 2 dengan ucapan salam. Menjadi 2 ya, dengan ucapan salam kepada para malaikat yang selalu dekat dengan Allah. Fit taslimi ala malaikati al-muqarrabin, yang dekat dengan Allah, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan kaum muslimin dan mukminin. Begitu juga hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar ya. Ibnu Umar namanya siapa itu? Abdullah bin Umar. Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, rahimallahu ra'an, semoga Allah merahmati seseorang shalla qabla al-asri arba'an, yang menjaga, yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Hadits ini hasan ya, hasan sahih, riwayat Tirmidzi. Nah, tapi ini tidak ditekankan ya, bukan termasuk muakkad. Baik, kita lanjutkan poin berikutnya, yaitu wa yustahabbu tatawwu bis salati bainal maghribi wal isya. Wa yustahabbu tatawwu bis salati bainal maghribi wal isya. Dianjurkan sholat sunnah ya antara maghrib dan isya. Maghrib dan isya, gitu ya. Berarti nggak ada ya? Nggak ada. Di sini ada tambahan. Dianjurkan sholat tatawwu, sholat sunnah antara maghrib dan isya. Berarti ini masuk
masuk sholat mutlak atau muqayyad? Mutlak. Berarti berapa saja sekuatnya. Jadi setelah sholat ba'diyah maghrib kemudian diteruskan dengan sholat sunnah yang lainnya, yaitu sholat sunnah mutlak. 2 rakaat sampai datang waktu Isya. Itu dianjurkan. Ya. Sebagaimana dalam kitab disebutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini sahih riwayat Tirmidzi dari Hudzaifah. Qala ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa shallaitu ma'ahu al-maghrib fa shalla ila al-isya. Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian aku sholat bersama beliau sholat maghrib. Fa shalla ila isya. Kemudian beliau sholat sampai isya. Ya, sampai isya. Tentu ini mutlak ya, mutlak tidak apa namanya, tidak muakkadah ya, tidak mutlak. Siapa yang mau saja. Baik, poin berikutnya, bacaan ayat Al-Quran dari Nabi pada sebagian sholat ini. Maja'a fi qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di hadhihi shalawat. Bacaan ayat-ayat Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian sholat ini. Jadi ada surat-surat yang dibaca Nabi dalam sholat sunnah yang biasa beliau itu membacanya. Dan ini termasuk sunnah. Ya. Pertama adalah hadis Aisyah. An Aisyah taqala, dari Aisyah ia berkata radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, nikmatis suratani yuqra'u bihima fi rak'ataini qabla al-fajri qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Dua surat yang terbaik, nikmatis suratani, dua surat yang paling nikmat ya, yang terbaik, yang dibaca pada 2 rakaat qabliyah subuh adalah qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafirun. Nah, berarti ini ada sunnahnya nih. Qabliyah subuh ada sunnahnya, bacaan surat ya. Rakaat pertama baca apa? Qul huwa ahad atau kafirun? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, dan yang ke rakaat kedua qul huwallahu ahad. Dan itu rutinkan dan itu akan besar pahalanya di sisi Allah karena menjaga sunnah, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebagaimana surat maghrib, nanti maghrib pun demikian, qabliyah ba'diyah maghrib pun sama ya, bacaannya sama dengan qabliyah subuh. Itu rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Kenapa dua-duanya sama? Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad ini berbicara tentang apa ini? Ayat ini berbicara tentang apa? Tauhid. Qul ya ayyuhal kafirun, tauhid. Qul huwallahu ahad, tauhid murni 100% tauhid. Baik. Kenapa dua ayat dibaca di qabliyah subuh dan ba'diyah maghrib? Karena salah satunya adalah
ba'diyah maghrib, mengakhiri siang, mengawali malam. Artinya kita awali hidup ya dengan tauhid dan mengakhirinya dengan tauhid juga. Masya Allah kan? Kita mau melek, kita mulai beraktivitas di siang hari, kita awali dengan tauhid, mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, ya, memberikan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian kita akhiri malam itu capek letih ya, kita awali malam, kita tinggalkan siang, kita mendatangi malam pun dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti besar sekali keutamaan, ya, besar sekali. Maka kita jaga ya. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atay al-fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Kalau hadis Abu Hurairah ini sama dengan hadis Aisyah juga ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 2 rakaat qabliyah subuh membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Kemudian hadis Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'atay al-fajr fil ula minhuma qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al-ayah allati fil baqarati wa fil akhirati minhuma amanna billahi wa syahadu anna muslimun. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW pernah membaca pada 2 rakaat qabliyah subuh. Pada rakaat pertama, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Dan pada rakaat kedua membaca amanna billahi wa syahad bi anna muslimun. Bisa dilihat tuh ya di surat Al-Baqarah. Nah, berarti qabliyah subuh ini bisa 2 cara ya. Pertama tadi qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Kemudian bisa terkadang juga qulu amanna rakaat pertama, rakaat kedua amanna billahi wa syahadu anna muslimun. Surat apa itu? Surat Al-Baqarah ayat berapa? Coba nanti dilihat ya. Coba nanti dilihat. Kemudian hadis Ibnu Mas'ud qala, dari Ibnu Mas'ud ia berkata, ma ahsa ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atayn ba'da al-maghrib wa fi rak'atayn qabla al-fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Tidak terhitung olehku berapa kali ku dengar Rasulullah SAW selalu membaca pada 2 rakaat ba'diyah maghrib dan 2 rakaat qabliyah subuh, yaitu qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Ya, jadi hadis Ibnu Mas'ud ini sekaligus 2, yaitu qabliyah subuh dan ba'diyah maghrib. Inilah surat-surat yang biasa dibaca Nabi SAW dalam qabliyah maupun ba'diyah salat. Yang lainnya bebas ya, yang lainnya bebas. Tidak boleh kita mengkhususkan, oh bagusnya ini, bagusnya itu, nggak boleh ya. Kalau kita membaguskan, oh kalau ba'diyah duhur bagusnya itu pertama rakaat pertama ini, kedua ini, nggak boleh. Kenapa? Karena seakan-akan kita membuat syariat baru, padahal Nabi tidak pernah mensyariatkan seperti itu. Berarti bebas ya, surat apa saja, tapi yang paling penting sudah kita sampaikan, rakaat pertama lebih
panjang dari rakaat yang kedua. Itu aja kita pilih ayat-ayat atau surat-surat yang seperti itu. Baik, akhirnya azanillah wa iyyakum, kita tinggalkan sholat sunnah rawatib. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Sholat sunnah berikutnya, tatawuf berikutnya, sholatul witr, sholat witir. Witir itu apa? Ganjil. Berarti ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9. Udah sampai 9 aja ya. Witir. Kalau lawannya witir apa? Syafa'. Syafa' itu benar 2, 4 ya, dan seterusnya. Nah, bahasan kita ini witir, sholat witir. Witir itu termasuk yang mulai enggak? Witir itu termasuk tahajud. Misalnya antum witir aja nih, berarti antum sudah sholat yang mulai nih. Atau witir saja tapi bukan yang mulai gitu. Iya. Termasuk enggak? Wallahu a'lam bishawab. Memang ini masalah khilaf ya, masalah yang disisikan oleh para ulama, apakah witir itu masuk dalam qiyamul lail atau tidak. Witir sendiri, qiyamul lail sendiri. Tapi wallahu a'lam, saya lebih kepada pendapat witir termasuk qiyamul lail. Berarti kalau kita sholat witir saja itu sudah qiyamul lail, begitu. Ya, witir. Nah, dan ini penting sekali yang witir ini, masya Allah. Tadi sudah kita sampaikan bahwa witir ini nggak pernah ditinggalin Rasul, nggak pernah ditinggalkan Rasul. Sebagaimana hadis Aisyah kalau tidak salah, tapi tidak pernah meninggalkan qabliyah subuh dan witir, baik ketika mukim maupun safar. Maka jaga betul-betul ini. Ketika safar di rest area kalau bisa, atau misalnya kita safar habis sholat isya langsung witir, dan itu bagus ya. Atau nanti sajalah, kan nggak tidur nih sampai subuh kan, nyetel terus terus ya sudah, menjelang subuh berhenti istirahat di rest area sholat witir sekalian menunggu adzan. Dan itu besar sekali ya pahala dan ganjaran itu. Tapi penulis hafizahullah taala berkata, pertama, hukmuhu wa fadluhu, hukum dan keutamaan sholat witir. Tentu keutamaannya banyak ya, sebagaimana qabliyah ba'diyah banyak sekali ya keutamaannya. Tapi karena kitab ini judulnya juga Al-Wajiz, singkat ya, tidak luas pembahasannya, singkat-singkat saja, maka keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam kitab ini ya singkat juga kan gitu. Jadi kita bisa baca kitab-kitab yang lain yang lebih panjang ya tentang keutamaan-keutamaan. Nah, hukmunya, beliau berkata hafizahullah, al-witru sunnatun muakkadatun. Witir itu hukumnya sunnah muakkadah. Tidak wajib kan? Tidak wajib. Tapi dia itu sunnah muakkadah dan tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Ya, tidak wajib. Wa hatha alaihi rasulu wa raghaba fihi. Rasul SAW sangat menganjurkan dan amat mendorong untuk mengerjakannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, innallaha witrun yuhibbul witra. Innallaha, sesungguhnya Allah, witrun, witir. Maksudnya witir apa ya? Ganjil. Maksudnya ganjil apa? Satu esa. Allah Maha Esa, satu witir, satu. Sesungguhnya Allah itu witir.
Witir di sini sholat ya, maksud sholat itu sholat witir. Meskipun Allah pun mencintai witir. Witir itu yang ganjil-ganjil, yang ganjil-ganjil. Tapi di sini lebih khusus adalah sholat witir. Kalau memang Allah seneng cinta dengan witir, berarti Allah akan cinta kepada amalan yang dicintai Allah, begitu. Allah mencintai sesuatu, otomatis Allah akan mencintai orang yang melakukan sesuatu itu. Berarti Allah mencintai sholat witir, dan Allah pun akan mencintai orang yang menjaga sholat witir. Berarti di antara tanda Allah cinta sama kita itu, Allah berikan hidayah dan taufik untuk sholat witir. Kenapa kita katakan taufik, hidayah Allah? Karena kita nggak mungkin bisa sholat witir kecuali pertolongan Allah. Gak mungkin kita bisa witir kalau tidak ditolong sama Allah. Gitu Pak ya. Dan itu banyak gak sih orang yang bangun sebelum subuh kemudian gak sholat? Banyak. Banget. Apalagi katanya nih ya, kalau sudah tua itu ya, kalau udah bangun gak bisa tidur lagi. Bangun jam 3 udah mau tidur gak bisa tidur. Itu Pak yang merasa dan itu semuanya kata-katanya sih, saya kan belum merasa. Nah biasanya begitu, udah mau tidur gak bisa lagi sudah. Nah ada orang yang bangun tapi gak sholat sudah, gak sholat, witir aja enggak itu. Nah, ini menunjukkan witir, bisa sholat witir karena hidayah taufik Allah Rabbul Alamin. Masya Allah. Padahal kan apa susahnya sih? Sama-sama bangun kan? Sama-sama bangun. Masya Allah. Satu rakaat aja enggak gitu. Dan itu banyak banget. Apalagi yang begadang malam ini. Kalau siang tidur, malam bangun, terus ngumpul sampai subuh. Adzan subuh baru pulang, nggak sholat subuh. Subuh aja nggak sholat, apalagi witir kan? Oh, itu banyak banget. Dia suka berangkat sebelum subuh gitu kan? Itu banyak itu. Nongkrong gitu, main apa di situ. Masya Allah. Berarti ini menunjukkan kita bisa beribadah, beramal itu karena petunjuk Allah, ya, taufik dari Allah. Ya, Masya Allah. Jadi betul-betul kalau orang itu diberikan hidayah taufik untuk sholat malam, witir khususnya, maka itu tanda Allah mencintainya. Ya Allah mencintai. Dan kalau Allah sudah mencintainya, maka ya penglihatannya pun akan dijaga oleh Allah, ya. Lisannya pun akan dijaga oleh Allah, pendengarannya pun demikian, tangan dan kakinya pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doanya pun akan dijabai dan dikabulkan oleh Allah. Itu kalau sudah Allah mencintai. Ya, Masya Allah. Maka jika kita ingin dicintai Allah, ya sudah, sholatlah sholat witir. Ini di antara keutamaannya. Kemudian
wasallam autar. Tsumma qala ya ahlal Qur'an autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata, sesungguhnya salat witir itu tidak harus dikerjakan, artinya tidak wajib. Tidak wajib salat witir itu. Dan tidak pula seperti salat kamu yang wajib. Ya. Namun Rasulullah SAW melakukan salat witir dan selalu salat witir Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, ya ahlal Quran, wahai orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, ahli Quran. Ahli itu apa? Ahli keluarga ya. Keluarga Quran. Kalau keluarga Quran itu keluarga Allah. Siapa sih yang menjadi keluarganya Allah? Itu orang-orang yang menghafal Quran, sering baca Al-Quran, mentelaah Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Itu adalah keluarganya Allah. Ya, ahlullah, ahlinya Allah, keluarganya Allah. Nah, kalau memang dia itu ahli Quran, berarti ahlinya Allah. Ahlinya Allah, karena Al-Quran adalah kalamullah, ya, kalamullah, ucapan Allah, perkataan Allah. Maka ahli Quran adalah ahlinya Allah. Masya Allah. Ya ahli Quran, wahai ahli Quran, autiru, witirlah kalian. Jangan tinggalkan witir. Karena sesungguhnya Allah itu witir, ganjil, yang menyenangi sholat ganjil, yaitu sholat witir. Dan masih banyak lagi keutamaan sholat witir. Maka kita berusaha ya untuk tidak meninggalkan sholat ini. Bahkan nih, kalau kita kelewatan sholat witir, diqadha. Sebagaimana qobliyah subuh, kalau nggak sempet qobliyah subuh bisa diqadha. Witir pun demikian. Witir pun boleh diqadha dan sangat dianjurkan untuk diqadha. Kapan qadhanya? Duha, di waktu duha, di jam-jam segini atau nanti lebih siang sedikit. Dan pun akan disebutkan insyaallah kalau diqadha digenepin. Kalau biasa kita witir 1 rakaat, kalau diqadha menjadi berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau biasa 3 rakaat berarti berapa? 4 rakaat. Itu kalau diqadha, dan itulah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau diqadha digenepin. Ya, digenepin. Karena ya dua kali salah. Ini menunjukkan witir itu penting banget gitu loh. Jangan ditinggalkan sampai pun kalau dengan qadha sudah. Insyaallah ya. Dan sekarang bisa diqadha. Tadi witir. Kalau enggak terus. kalau rutin loh, kalau kita biasa. Tapi kalau enggak biasa ngapain diqadha? Enggak biasa juga diqadha. Bayarnya ya. Nah, kalau biasa baru diqadha, kalau enggak ya ngapain diqadha. Nah. Sekarang waktunya nih. Waktu sholat witir. Beliau berkata hafizahullah, yajuzul witru min ba'di salatil isya'i ila tulu'il fajri. Boleh sholat witir dikerjakan ba'da salatil isya, setelah sholat isya, ila tulu'il fajri, sampai terbit fajar. Fajar apa ini? Fajar subuh. Artinya fajar apa? Dulu sudah kita bahas tuh. Fajar ada 2. Fajar kadhib sama fajar shadiq.
Berarti waktunya itu panjang. Berapa jam? Isya jam 7, selesai Isya dan selesai Ba'diyah jam setengah 8 ya. Setengah 8 sampai subuh jam 4 misalnya jam 4. Berapa jam? Waduh sama 10, 9 jam. 9 jam. Mosok menyisakan 2 menit saja nggak bisa itu loh. Kebarusan ya. Kebarus banget. 9 jam itu kan lama banget ya. Lama banget. Mosok kita sempatkan untuk sholat witir 1 rakaat atau 3 rakaat aja nggak bisa gitu. Iya, kok nggak bisa ya? Bisa ya? Mikir-mikir, iya kok orang itu iya ngono loh. Ada itu berjam-jam gitu kan, minimal setengah jam buka WA aja ya Allah, belum informasi ini balas ini itu biasanya Masya Allah. Maka ya setelah kita sampaikan tadi itu betul-betul kita bisa melakukan itu karena hidayah dan taufik Allah. Kalau enggak akan bisa. Enggak akan bisa. Ada aja gitu. Urusannya ada aja. Kan enak kan habis misalnya kita nggak bisa sholat malam nanti, ya habis sholat qabliyah itu. Dan setelah ba'diyah Isya langsung witir 3 rakaat. Susahnya apa sih? Udah sepi gak enak ya. Udah sepi. Malas kejadian. Ntar aja kalau di rumah anaknya nangis, bojone jaluk pijet, bikin belum ngopi, ngetek, telepon sono, akhirnya gak jadi juga. Oh, ntar aja lah mau subuh, mau tidur. Kan mau tidur kan wudu dulu kan ya, biasanya kan udah habis wudu itu aja witir. Wudu sih wudu. Terus apa? Kayaknya oh ada aja gitu ya Allah, setan itu begitu ya Allah, setan itu begitu ya. Maka kalau kita apa ya, ada keinginan untuk itu, sudah kerjakan itu juga di waktu itu juga, jangan nunda-nunda. Kalau nunda-nunda nggak akan bisa sudah, karena emang jiwa itu bawaannya malas gitu loh, bawaannya malas, bawaannya ngeliprak. Kalau kita nggak memaksakan diri untuk itu, nggak akan bisa, sudah nggak akan bisa. Makanya kadang-kadang kita memaksakan diri, maksa diri untuk itu. Kalau enggak, ya sudah, terus males. 9 jam aja, gampang banget, mudah banget. Tentu mudah bagi orang yang dimudahkan sama Allah, berat bagi yang diberatkan dan disusahkan oleh Allah. Masya Allah, witir ini ya. Jadi waktunya cukup panjang sekali, cukup panjang, ya. Dan hadis yang sering kita dengar, hadis Abu Hurairah itu apa? Ausani khalili ya. Di sini nggak disebutkan. Ausani khalili, kekasihku berwasiat kepadaku. Itu ya, pernah sering dengar hadis itu ya, hadis Abu Hurairah itu. Abu Hurairah pernah dikasih wasiat sama Rasul. Dan wasiat ini tidak hanya untuk Abu Hurairah sebenarnya, ya, untuk kita semua. Kata Abu Hurairah, ausini khalili, khalilku, kekasihku yaitu Nabi SAW pernah berwasiat kepadaku 3 perkara, kan gitu. Pertama apa? 3 perkara. Ini salah satunya yang pertama aja bahasa ini witir.
an utira qabla naumi. Witir sebelum tidur. Sebelum tidur witir. Kenapa Nabi berwasiat kepada Abu Hurairah witir dulu baru tidur? Bukan berarti Abu Hurairah gak punya keinginan untuk sholat malam. Enggak. Tetap Abu Hurairah sholat witir sebelum tidur, tetap di hatinya berkeinginan keras untuk bangun malam untuk sholat malam. Bukan berarti witir, udah witir alhamdulillah nanti bangun subuh aja. Enggak. Tetap Abu Hurairah dan para sahabat yang lain pun demikian. Tetap berjuang keras untuk bangun lagi nanti sebelum subuh, meskipun sebelum tidur sudah witir. Nah itu, jadi ini yang pertama wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah, dan wasiat ini kepada kita semua, yaitu witir sebelum tidur. Yang kedua apa? Sholat duha. Ya, rakaatani duha, itu 2 rakaat sholat duha. Nanti ada pembahasan tersendiri. Kemudian yang ketiga apa? Puasa 3 hari dalam 1 bulan. Sebulan 3 hari itu loh. Ayyamul bir. Nah itu wasiat Rasul kepada kita, kepada Abu Hurairah. Menunjukkan 3 amalan ini penting banget, jangan ditinggalkan. Witir, duha, puasa 3 hari ayyamul bir. Nah ini menunjukkan witir ini ya tinggi sekali ya kemuliaannya. Dan kita lanjutkan. Masih waktu witir ya. Wa huwa fi thuluthil akhir minal laili afdal. Akan tetapi di sepertiga akhir malam itu yang lebih afdal. Ya, yang lebih afdal. Malam kan ada 3 ya. Awal malam, tengah malam, akhir malam. Dan bisa 3 waktu ini untuk witir, bisa. Awal malam berarti habis isya. Tengah malam jam berapa? Jam 11 ke atas gitu ya. Kemudian akhir malam dari sepertiga akhir malam itu mulai jam berapa? 3 kalau lebih jam 3, setengah 4 atau jam 3 setengah 3. Nah 3 waktu ini boleh kita kerjakan sholat witir. Tapi dari 3 waktu ini yang paling afdol akhir malam, sepertiga akhir malam sampai menjelang subuh. Kenapa? Karena sebagaimana yang kita ketahui waktu itu Allah sedang turun, ya Allah turun ke langit bumi, langit dunia untuk melihat hamba-hambanya. Siapa yang minta pasti dikasih. Siapa yang berdoa pasti dikabulkan. Siapa yang istighfar mohon ampun diampuni. Nah, itu kurang apa juga. Yang minta aku kasih kata Allah. Aku kasih sudah. Yang berdoa pasti tak ijabahi. Yang istighfar tak ampuni. Kurang apa juga. Nah dari sinilah waktu yang paling utama untuk sholat witir adalah ini, di sepertiga akhir malam. Sebenarnya gampang loh, mudah banget. Bangun setengah jam sebelum subuh itu kan gampang banget ya. Setengah jam, 30 menit. Gampang kan? Gampang loh, bener, gampang banget sebenarnya. Setengah jam bangun sholat, gampang banget, mudah. Sahal maisur, gampang banget. Udah. Tapi masalahnya tidur yang paling berkualitas itu di waktu-waktu itu. Iya, yang kita rasa itu tidur yang
pas, yang paling nyaman itu di waktu itu. Kalau tidur di awal tidur kan kelimpungan kan gitu, tempat sono sini mikir sini, mikir masak, mikir makan, mikir macam-macam kan dia mikir. Kadang-kadang lama nggak tidur sejam nggak tidur, dia tidur. Bangun setengah jam sebelum bangun nih, entar lagi subuh nih. Itulah yang paling enak tidur lagi. Yakin ya yang kita rasain seperti itu. Enak pol sudah. Enak wes. Blek. Bablas sampai subuh. Makanya syaitan itu begitu. Di antara godaan syaitan yaitu alaika bilailin tawil, malam masih pagi tidur lagi. Makanya antum sering dengar hadis Nabi SAW, kalau malam kita tidur itu kan setan mengikat kan ya, setan mengikat di punuk kita itu dengan 3 ikatan, dan itu setiap malam setan itu mengikat punuk kita dengan 3 ikatan. Sama dengan sihir itu juga diikat. Sihir itu diikat, buhul itu. Kapan ikatan-ikatan ini lepas? Bangun berdoa, kemudian berwudu. Jadi berdoa ikatan pertama lepas, kemudian yang kedua wudu, ikatan kedua lepas, kemudian sholat, ikatan ketiga lepas, sehingga dia hidup di pagi hari dalam keadaan energi. Nasyat itu semangat hidup gitu loh, semangat kerja ini kerja itu, nggak ngantuk, gesit gitu. Yang menjadi perbedaan para ulama, yang dimaksud sholat itu sholat apa? Ketika sholat kan ikatan ketiga kan lepas tuh. Nah, yang dimaksud di situ sholat apa? Subuh atau sholat witir atau sholat tahajud? Subuh atau witir atau yang enggak? Kalau antum bisa jawab ini, masya Allah, karena masalah khilafiyah dipersisikan oleh para ulama. Apa yang dimaksud sholat ini? Sehingga kalau kita sholat itu terbuka ikatan itu. Ada yang mengatakan sholat subuh. Berarti kalau kita sholat subuh, ikatan ketiga lepas. Ada yang mengatakan qiyamul lail, tahajud, termasuk witir. Mana lebih kuat? Dari pendapat ini, qiyamul lail, witir, minimal witir. Sholat malam. Berarti enggak sholat malam, ikatan itu masih ada. Nah ini orang enggak pernah sholat malam, enggak sholat subuh, berarti ikatan di punuknya itu berapa juta itu kan, dari dia balik sampai tua enggak pernah sholat malam di sana. Berarti berapa juta ikatan yang terikat di punuk-punuk dia. Berarti sudah dikuasai sama syaitan dia. Makanya adik antum bisa, dan kita nih bisa ngerasain deh. Kita bangun sebelum subuh, kemudian sholat witir minimal, dan gak bangun sebelum subuh dan gak witir atau qiyamul lail, itu beda paginya tuh beda. Kalau kita bangun sebelum subuh kemudian sholat, itu paginya kesit, gak ngantuk, bener gak ngantuk, ngerjain ini terluka, nyepel, nyapu, itu bener. Tapi kalau gak bangun tuh, subuh saya bangun gitu, tapi biasanya habis subuh males,
Pinginnya bubuk lagi. Nggak ada kerjaan kok. Alasannya nggak ada kerjaan, padahal banyak tuh kerjaan. Tidur lagi. Sehingga habis tidur bangunnya tambah malas. Nggak ngatur dulu kerjain di rumah aja. Dan itu bisa kita rasakan. Jadi yang lebih kuat Allah wa'ala dimaksud dalam hadis tersebut itu bangun kemudian sholat, itu ada sholat malam. Minimal berarti banyak ya kita di sini masih. Iya kan? Makanya kita sering malas mau baca Quran. Kalaupun mau baca Quran, ini udah banyak kok. Padahal setengah lembar itu udah banyak. Ntar lagi. Mulai baca, ding. Entah dulu apa ya. Ini akibat dari ikatan-ikatan tadi itu. Dan kita rasakan itu. Masya Allah, baca Quran males. Kalaupun baca ya sedikit. Beralasan seperti rajin, seperti rutin. Kadang-kadang hujah-hujah seperti ini ada di hati kita. Seperti kan rajin, seperti kan tiap hari baca, seperti kan saya 2 ayat seperti tiap hari baca. Alasannya kayak gitu. Padahal malas aja gitu. Sholatnya khusyuk, ya, nggak mau sholat qobliyah ba'diyah, nggak mau ngaji. Kalaupun ngaji dan itu memang itu dampak ikatan tersebut. Sholat dan khusyuk atau masuk ikatan. Makanya kalau kita rutinkan ini, insya Allah semuanya akan giat itu, semuanya akan enak itu kita beramal gitu beribadah kepada Allah. Nah, ini penting sekali ya, dan ini sering diwasiatkan oleh para ulama ya. Makanya para ulama itu hidupnya Masya Allah ya. Karena mereka hidupkan malam-malam itu untuk ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Sholat witir sampai mana? Dilanjutkan. Nah ini hadis Aisyah tadi ya. Rasulullah SAW sholat witir setiap malam di awal malam. Nah, beliau pernah sholat witir di awal malam, wa awsatihi dan pertengahannya, wa akhirihi dan di akhir malam. Fataha witruhu ila sahar. Lalu sholat witirnya berakhir pada waktu menjelang subuh. Hadis Aisyah ini ingat hadis Aisyah bahwa Nabi pernah sholat witir di awal malam, berarti habis isya. Dan beliau pun pernah di tengah malam, berarti antara awal dan akhir. Kemudian di akhir malam. Dan kata Aisyah, kapan selesainya? Menjelang subuh. Baik, masalahnya begini, antum lagi sholat witir baru 1 rakaat, niat antum 3 rakaat. Kemudian di rakaat pertama, di rakaat yang kedua adzan subuh. Gimana? Terusin apa dibatalkan? Terusin. Udah habis waktunya. Terusin. Pernah gitu kan? Sering kan? Sering. Pernah tuh sering. Pernah itu sekali, 2 kali. Nah boleh teruskan saja. Dan itu Allah alam dalam riwayat lain disebutkan seperti itu. Tapi ketika adzan pun tetap melanjutkan sholat witirnya. Maka diperbolehkan teruskan saja witirnya. Ya. Baik, akhirnya Allah kita lanjutkan.
Dianjurkan mengerjakan sholat witir di awal waktu bagi orang-orang yang khawatir tidak bangun di sepertiga malam yang terakhir. Sebagaimana sangat dianjurkannya sholat witir di sepertiga malam yang terakhir bagi mereka yang merasa yakin bisa bangun pada waktu itu. Kalau kita nggak yakin bisa bangun malam, capek, letih, habis safar, kan gitu, kayaknya nggak bangun kita. Ya udah kalau begitu, witir dulu baru tidur, itu lebih bagus, lebih utama. Tetapi tetap ada niat kuat untuk bangun nanti untuk sholat apa? Tahajud. Kalau bangun tahajud nggak? Tahajud boleh. Yang nggak boleh itu mengulangi witir, ya, karena witir udah duluan. Maka cukup dengan tahajud saja 2 rakaat sampai subuh misalnya, itu diperbolehkan. Dan inilah yang sering dilupakan oleh banyak kaum muslimin dan sering dilalaikan oleh penasehat ya. Meskipun kita sudah sholat witir di awal malam sebelum tidur, tetap harus ada keinginan sholat. Itu penting banget ini, dan ini sering disampaikan oleh para ulama, dan termasuk hadis Abu Hurairah dan hadis yang lain bahwa Nabi berwasiat kepada para sahabat untuk witir sebelum subuh. Bukan berarti para sahabat tidak ada keinginan untuk bangun malam, ada keinginan, gitu loh, ya. Jadi seakan-akan tidak bebas, tetap ingin bangun. Nah, kondisinya ini tadi, kalau kita kemungkinan nggak bisa sholat malam, maka witir dulu sebelum tidur. Tapi kalau kita yakin dan itu udah biasa misalnya, maka ya sudah, tidur dulu baru witir kan. Karena waktu yang paling bagus adalah di sepertiga akhir malam. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis Abu Qatadah. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar. Nabi bertanya kepada Abu Bakar, "Mata tutir? Kapan engkau sholat witir wahai Abu Bakar?" Jawab Abu Bakar, "Utiru qabla an anam." Aku sholat witir sebelum tidur. Tidur malam, bukan tidur pagi ya. Itu biasa Abu Bakar seperti itu. Dan saya ulangi lagi, Abu Bakar bukan berarti gak punya niat untuk bangun, tetap dia beringinan keras untuk bangun malam. Begitu, itu Abu Bakar. Kemudian Nabi SAW bertanya juga kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, "Kapan engkau witir wahai Umar?" Maka witir, "Kapan engkau witir wahai Umar?" Maka Umar berkata, "Anamu tsumma witir." Aku tidur dulu, kemudian witir, berarti di sepertiga akhir malam. Faqala, kemudian Faqala li Abi Bakar. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar, bertanya kepada Abu Bakar dan berkata kepada Abu Bakar, "Akhadta bil hazm au bil wathiqah?" Engkau telah melaksanakan dengan hati yang teguh atau dengan mantap. Tadi itu engkau sholat witir oke, tapi kamu harus meneguhkan hati untuk bisa nanti sholat malam. Itu oke, kamu sholat witir kan. Abu Bakar witirnya kapan tadi? Sebelum tidur. Meskipun engkau sudah sholat witir sebelum tidur, kamu harus tetap ada azam mantap di hatimu untuk bisa bangun malam. Begitu ya. Kemudian beliau berkata kepada Umar, "Akhadta bil quwwah."
engkau mengerjakannya dengan sekuat tenaga. Artinya itulah yang Masya Allah kamu hebat gitu loh. Bagus karena melaksanakan witir di akhir malam. Nah, ini menunjukkan kalau memang kita khawatir nggak bisa sholat malam, nggak bisa bangun malam, ya witir sebelum tidur. Kalau memang bisa dan insya Allah bisa, maka nanti saja ya setelah tidur. Kemudian pembahasan berikutnya atau hadis berikutnya hadis Aisyah yang artinya ia berkata, Nabi SAW sering sholat malam sedangkan saya tidur melintang di tempat tidurnya. Maka apabila Rasulullah SAW hendak sholat witir, beliau membangunkan saya, lalu saya sholat witir. Melintang maksudnya di mana? Melintang. Nabi sering sholat malam sedangkan saya tidur melintang di tempat tidurnya. Dulu sudah kita ilustrasikan ya, rumah Aisyah itu seperti apa ya? Pernah ya? Nah, menunjukkan rumah Aisyah itu kecil, sempit. Disitulah tempat tidur, disitulah tempat sholat. Sehingga ketika Nabi sholat, kaki Aisyah itu melentang di tempat sujud Nabi SAW. Ketika beliau sujud, Aisyah baru menekukkan, ya Rasul meraba dulu kakinya, isyarat untuk ditekuk itu kaki Aisyah sehingga Nabi bisa sujud di situ. Makanya dulu pernah kita sampaikan dari mana Aisyah tahu kalau Nabi sholat malamnya itu tidak lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan. Tahunya dari mana? Tekukan kaki tadi. Nah ini tekukan kaki Aisyah. Jadi Aisyah tekuk kaki, kemudian Nabi sujud. Itu dihitung oleh Aisyah. Kenapa nggak dilihat dengan mata? Karena gelap. Aisyah nggak melihat Nabi SAW ketika sholat. Karena nggak ada lampu. Lampunya udah dimatiin sebelum tidur. Dan kita kan terang-terangan tuh. Terang-terangan. Dulu kalau gelap ya gelap gulita, nggak kelihatan. Nah, taunya itu ya tadi itu. Aisyah Nabi ketika mau sujud, Aisyah menggeser kakinya. Dan ketika Aisyah menggeser kaki itu dihitung berapa kali dia menggeser kaki. Oh ternyata 11. Dan itulah dari situ muncul hukum bahwa sholat malamnya Nabi itu baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Oh, Masya Allah, berarti kecil rumahnya. Iya kecil. Ya, kezuhudan Aisyah dan kezuhudan Nabi SAW. Kita kan enggak ya ada kamar tidur sendiri, musola sendiri, dapur sendiri, ruang tamu sendiri. Alhamdulillah ya, syukur ya. Nikmat ya. Haus yang tinggal buka, bikin kopi ya, siap. Apa ya? Yang Rasul ya kalau nggak ada sudah nggak ada. Ya. Nah, ya Masya Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi SAW juga membangunkan Aisyah untuk sholat witir. Jumlah rakaat witir sudah jam 8:30 kita siap ya. Jumlah rakaat witir ya bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat, bisa 7 rakaat, bisa 9 rakaat. Pernah nggak 5 rakaat itu? Nggak pernah. Pernah nggak 7 rakaat itu? Nggak. 9 enggak. Seringnya kalau nggak 3 ya 1. Dari 3 ke 1 yang paling sering mana? 1 atau 3?
tidak ada tasyahud awal, bisa 2 rakaat dulu salam, kemudian nambah 1 lalu salam. Paham ya? Itu caranya. Kalau 5, kalau 5 gimana? Kalau 5 lempeng terus. 5 terus, baru rakaat kelima tasyahud akhir salam. Kelima. Kalau 7 lempeng terus. Lempeng. Kalau 7 rakaat itu rakaat yang ke-6 itu tasyahud awal. Tasyahud awal. Duduk. Kemudian bangkit untuk rakaat ke-7. Setelah rakaat itu selesai, tasyahud akhir, kemudian salam. 9 sama juga itu. 9 gimana? 8 salam. 9 sama dengan 7. Sama. Yaitu di rakaat yang ke-8 duduk atau tasyahud awal lah begitu. Kemudian bangkit ke rakaat 9. Setelah itu tasyahud akhir, lalu salam. Pernah itu? Jangan tanya aku ya, karena nanya aku, jangan nanya. Nah, ya seringnya adalah kalau nggak 1 ya 3. Ya seringnya 1 atau 3. Dan bacaan yang terakhir ya, yang terakhir bacaannya nih, bacaan kalau 1 rakaat apa yang dibaca setelah Al-Fatihah? 3 surat itu. 3 surat. Ikhlas. Apa saja? Antum seringnya apa? Qul ahad. Ya wes apa-apa. Itu apa-apa. Udah apa? Digabung 3 surat itu. Enggak ada sunahnya harus apa gitu ya. Kalau 1 rakaat. Nah, baru yang 3 ini baru ada sunah. Kalau yang 3 ini rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah surat Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, dan yang ketiga qul huwallahu ahad. Rutinkan itu, dan itulah yang dirutinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama sabbih isma rabbikal a'la terus sampai selesai, kemudian rukuk. Kemudian rakaat yang kedua setelah waladhdallin amin qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai, kemudian rukuk. Kemudian rakaat yang ketiga setelah waladhdallin amin qul huwallahu ahad, kemudian rukuk, dan begitu seterusnya. Baik itu caranya yang 3 langsung maupun yang 2 kemudian sama saja. Yang penting niatnya 3 rakaat. Kalau yang 5, 7, 9 itu bebas, tidak ada surat-surat khusus. Yang ada itu cuma 3 sebagaimana dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kunut witir. Witir paling panjang bahasannya ini. Kunut witir. Kunut witir dianjurkan. Pernah kunut witir? Pernah. Selalu pakai. Kunut witir, kunut itu ada 3. Kunut subuh, kunut nazilah, kunut witir. Kunut subuh tidak sunnah. Tapi kunut kan namanya kunut, tapi hukumnya apa? Yang kuat adalah tidak sunnah. Kunut nazilah sunnah enggak? Sunnah, yaitu ketika kaum muslimin dalam keadaan sempit kan begitu. Kemudian yang ketiga kunut witir. Nah, ini kunut witir nih. Dan kunut witir bacaannya seperti kunut subuh ya. Kenapa ya? Kunut subuh kok bacaannya kunut untuk witir. Dari mana ya?
Nah, yang disunahkan salah satunya adalah kunut witir ini. Ya, kunut witir. Dan doanya sebagaimana dalam kitab ini disebut. Hadis Hasan bin Ali. Hadis Hasan bin Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib bin Abi Thalib bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin dan seterusnya. Nah, Hasan berarti cucu Rasul ya. Hasan berarti cucu Rasul. Cucu Rasul karena Hasan ini anaknya Ali dan Ali istrinya, suaminya siapa? Fatimah. Sedangkan Fatimah anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu doanya Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afwat wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man walait tabarakta rabbana wa ta'ala. Ini doa kunut witir. Dan perlu diketahui kunut witir ini sunnahnya tidak setiap malam. Tidak setiap kali witir kunut enggak. Sunnahnya adalah sekali saja. Mungkin dalam sepekan itu 2 atau 3 kali, atau sepekan sekali atau 2 kali. Sunnahnya seperti itu. Ya, sebenarnya dijelaskan oleh para ulama. Tidak setiap witir. Dan kapan dibaca witir ini? Kunut witir ini setelah ruku atau sebelum ruku? Boleh dua-duanya, sebelum pun boleh, sesudah juga boleh. Tapi yang paling afdal sesuai dengan hadis yang disebutkan dalam kitab ini adalah sebelum ruku. Jadi setelah walam yakul lahu kufuwan ahad, kemudian angkat kedua tangan. Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya. Setelah selesai baru ruku. Setelah ruku tidak, kemudian sujud dan seterusnya sampai salam. Ya, itu ringkasan dari pembahasan ini karena waktunya sudah cukup siang ya. Seperti biasanya. Hampir jam 9. Dan sudah cukup. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Dan ada yang bertanya? Biasanya banyak yang bertanya ini nggak satu aja atau 2 aja, tuh kan? Yang berikut. Nah yang bagian. Fadhil ya aja. Kalau yang berikut catatan kalau kita sholat 2 rakaat, tasyahud akhirnya kan sholat yang bertawaruk ya sudah bertawaruk. Kalau misalkan sholat 1 rakaat kayak gitu, itu duduknya duduk tasyahud akhirnya gimana? Apakah Wallahu a'lam bishawab. Dua-duanya boleh dilakukan ya. Tapi yang afdal adalah kalau memang 3 rakaat adalah tawarruk. Tawarruk. Kalau 2 rakaat subuh misalnya, atau sholat Jumat atau sholat tahajud yang 2 rakaat, maka afdalnya adalah iftirash. Tapi kalau 3 rakaat tadi adalah tawarruk. kalau yang 1 rakaat? 1 rakaat dihitung wallahu alam iftirash. Nah, kalau 1 rakaat iftirash. Ya Allah. Nah, ada lagi. Untuk masalah kunut nazilah kan ya di sekitar kita banyak di masjid-masjid ya, alhasil ketika sholat Jumat atau sholat yang lainnya mereka membaca kunut nazilah. Permasalahannya apakah dengan penambahan lafaz biladina Indonesia kosong itu diperbolehkan? Sebenarnya kunut nazilah itu bebas bacaannya ya, bebas. Yang penting kan intinya kan mengangkat musibah kaum muslimin dan menimpakan musibah azab kepada orang-orang kafir, kan itu intinya. Dan itu pun kalau ada momen-momen
kejadian-kejadian tertentu saja. Kan begitu, itu baru disyariatkan qunut nazilah. Dan qunut nazilah itu pun di antara ulama memberikan syarat kalau ada komando dari pemerintah, ya, dari pemerintah setempat untuk mengadakan qunut nazilah. Jadi lafaz-lafaz bebas insya Allah nggak masalah, nggak masalah. Tapi masalahnya sekarang perlu nggak qunut nazilah? Itu dia. Perlu nggak sekarang qunut nazilah? Kalau yang kacau ini Menghilangkan wabah dia corona. Wallah alam kayak nggak sampai seperti itu. Ya, ya tapi yang dimaksud di lafaz adalah bebas ya, bisa dengan bahasa-bahasa yang lain atau dengan lafaz-lafaz yang lain tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, kalau qunut nazilah. Wallah. Cukup ya. Witir ya, witir. Allah mencintai witir ya. Nah, pertanyaan kita. Nah, Kalau untuk ketika sholat berjamaah itu ada orang yang itu ini gimana? gimana? Kita lihat sholat berjamaah, terus ada orang yang masuk ke dalam itu, kira-kira ternyata kita mau sholat berjamaah terus kalau yang itu gimana? Dulu sudah kita sampaikan di pelajaran-pelajaran yang lalu, boleh imamnya niat sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, boleh. Begitu juga sebaliknya, imamnya sholat wajib, makmumnya niat sholat sunnah, itu diperbolehkan. Berarti seandainya antum lagi sholat ba'diyah, kemudian ada orang yang ikut antum dan dia sholat wajib, teruskan saja, tidak masalah. Dan antum telah menolong dia untuk sholat berjamaah, maka tidak apa-apa. Nah, yang menjadi masalah adalah tadi softnya itu harus antum perhatikan. Biasanya yang nggak ngerti kan di belakang sendiri dia, harusnya kan dempetan kan, sejajar kan gitu. Gimana? Ya udah antum mundur. Kalau dia nggak mau maju, antum mundur dan sejajar dengan makmum tadi. Begitu ya. Ya Allah. Nah, witir namanya. Sekarang kenapa? Pertanyaan. Rakaat terakhir baca surahnya 3 surah bisa Boleh. Nah, boleh di rakaat terakhir witir ya, witir terakhir 3 sekaligus surat tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa. Misalnya kita baca tadi itu urutan Qul Ahad, Qul Falaq, Qul A'udzu Birabbin-Nas. Karena ada riwayat pun demikian. Ya, boleh. Lupa tadi mau disampaikan, lupa.